Halo Sobat Energi, perkenalkan saya Imam. Saya Lili. Kami dari Itjen ESDM. Halo Sobat Energi, saya Sol Afifah dari Ditjen Minerba. Nah, kali ini kita akan memaparkan website layanan publik milik Itjen dan juga Ditjen Minerba. Yuk ikuti lebih lanjut. Halo Sobat Energi, di sini Lili akan menjelaskan secara singkat website pelayanan publik milik Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Website ini dapat dengan mudah kalian akses di internet dengan alamat ijen.esdm.go.id. Pada web pelayanan ini memiliki banyak fitur nih sobat. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita simak lebih lanjut. Pertama, ada fitur standar pelayanan. Inspektorat Jenderal sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki 3 jenis pelayanan. Yang pertama, ada pelayanan data informasi. Kedua, pelayanan konsultasi. Dan yang ketiga, pelayanan pengaduan masyarakat dan whistleblowing system. Bagi penyelenggara pelayanan publik yang baik, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM menetapkan standar pelayanan publik dan maklumat pelayanan sebagai pedoman pelayanan. Standar pelayanan telah ditetapkan dalam Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM nomor 198-K/05-IJN/2019 tentang standar pelayanan pada Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM. Kedua, ada fitur pengaduan masyarakat. Lapor merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian Pan-RB, Kantor Staf Presiden atau KSP, dan Ombudsman Republik Indonesia. Sobat dapat melaporkan pengaduan, aspirasi, maupun permintaan informasi melalui situs resmi lapor. Bisa juga melalui SMS ke 1708 atau melalui aplikasi Android atau iOS PAN Lapor. Selain itu, sobat juga dapat mengunjungi website esdm.lapor.go.id secara langsung. Kalian dapat mengisi laporan yang terdiri dari pengaduan, aspirasi, atau bisa juga permintaan informasi. Pengaduan ini bersifat rahasia loh sobat, jadi jangan pernah takut untuk mengajukan pengaduan. Ketiga, fitur pelaporan gratifikasi. Pelaporan gratifikasi ini dihubungkan langsung dengan website resmi milik KPK. Sobat bisa melakukan pelaporan gratifikasi langsung dengan cara registrasi terlebih dahulu. Keempat, fitur layanan data dan informasi. Dalam rangka keterbukaan informasi publik dan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, Kementerian SDM membentuk PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID SDM memiliki tugas untuk memberikan layanan informasi. Publik atau pemohon dapat mengajukan permohonan data dan informasi melalui situs resmi PPID. Sobat dapat mengajukan permohonan data dan informasi dengan menginput email terlebih dahulu. Sobat juga bisa melakukan pengecekan secara berkala status permohonan yang telah diajukan. 5 adalah layanan aduan masyarakat, whistleblowing system atau biasa disingkat WBS. WBS adalah layanan aduan masyarakat atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pegawai di Kementerian ESDM, khususnya Inspektorat Jenderal. Dengan layanan ini, sobat tidak perlu khawatir karena identitas pelapor akan terjaga dengan aman, serta sobat akan segera mendapatkan solusi penyelesaian atas laporan yang dibuat. Terdapat beberapa kriteria aduan yang dapat dilakukan menggunakan WBS ini. Antara lain, pertama, ada penyimpangan kasus yang dilaporkan. Yang kedua, menjelaskan di mana dan kapan kasus tersebut dilakukan. Yang ketiga, siapa pejabat atau pegawai yang melakukan atau terlibat. Yang keempat, bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan. Yang kelima, dilengkapi dengan bukti permulaan, baik itu data, dokumen, gambar, dan rekaman yang mendukung atau menjelaskan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Berikut adalah tampilan layar dari whistleblowing system. Sebelum membuat laporan, sobat akan diminta untuk login terlebih dahulu. Namun, apabila sobat belum memiliki akun, sobat akan diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu. Layanan keenam adalah konsultasi. Pada menu konsultasi, sobat dapat melakukan sesi konsultasi dengan pihak Inspektorat Jenderal dengan subjek konsultasi sebagai berikut: pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan dan anggaran, tindak lanjut hasil pengawasan, tata kelola, SPIP, LHKASN, reformasi birokrasi atau zona integritas, whistleblowing system, gratifikasi, benturan kepentingan, pengelolaan BUMN, dan lain-lain. Untuk sesi konsultasi, sobat dapat memulai dengan mengisi Google Form terlebih dahulu. Setelah itu, sobat akan mendapat balasan email untuk lanjut ke sesi konsultasi. Jadi, gimana sobat? Udah paham?
Dari semua layanan yang disediakan oleh Itjen KESDM, semuanya telah terintegrasi di dalam satu web yaitu itjen.esdm.go.id, sehingga memudahkan sobat sekalian untuk menggunakan layanan publik tersebut. Namun, sayangnya untuk detail masing-masing layanan akan lebih bagus lagi jika diseragamkan ya. Minerba One Data Indonesia atau MODI. MODI adalah aplikasi yang dibuat untuk mengakomodir izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus. Untuk mengakses aplikasi MODI, dapat dilakukan login menggunakan email dan password dengan akun yang telah terverifikasi oleh admin. Namun, jika belum memiliki akun tetapi pengguna telah memiliki NPWP, maka pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Berikut adalah halaman tampilan utama MODI. Halaman ini menampilkan data dari masing-masing tahun seperti data penerimaan negara, dana bagi hasil, dan lain-lain. Analisis dan evaluasi MODI. Halaman utama MODI sudah menyajikan user interface yang informatif dan menarik serta data yang cukup lengkap. Alur login dan registrasi juga sederhana. Namun, berdasarkan frequently asked and question, IUP yang tidak terdaftar harus dilakukan secara manual. Dan layanan pengajuan perubahan data memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, pelayanan izin pertambangan belum memiliki sistem satu pintu.